Baik, selamat siang. Kita masuk ke sesi kedua dari pembelajaran hari ini, yaitu kita masuk materi baru ya. Bab baru, topik baru. Topiknya itu adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya. Topik ini masih berhubungan dengan suatu konsentrasi, ya. Dan kadang-kadang masih berhubungan juga dengan pH atau pOH. Dan kelarutan dan hasil kelarutan ini yang paling penting adalah membahas garam. Garam ini ya, membahas garam. Nah, hari ini jadi pembelajarannya itu ada tentang menentukan nilai kelarutan dan hasil kali kelarutan dari suatu garam. Yang kedua, menentukan pengaruh ion senama terhadap kelarutan suatu garam. Jadi beda ya, hasil kali kelarutan dan kelarutan itu beda. Dan yang ketiga, memprediksi adanya pengendapan pada suatu garam dengan penambahan ion tertentu. Ya. Nah, hari ini kita hanya membahas kelarutan terlebih dahulu, ya, karena mungkin tadi kalian sudah pusing dengan pembahasan buffer, jadi kita bahas kelarutan dulu saja. Oke. Kelarutan atau solubility in English ya. Di sini diadakan term-term in English solubility karena yaitu soal-soal saya terkadang ada yang memakai bahasa Inggris. Tapi tenang, biasanya sih gampang cara menghitungnya kalau ada yang pakai bahasa Inggris ya. Nah, sekarang sebelum kita tahu apa pengertian dari kelarutan, kita lihat dulu video ini yuk. Jadi saya loncat-loncat ya. Kita langsung ke intinya aja. Jadi ini ditambahin 2 sendok garam. Jadi ada air dan air itu kita masukkan zat terlarut garam. Ya. Pelarutnya itu air, zat terlarutnya itu adalah garam. Ini air, saya masukkan garam. Pelarutnya air ya tadi ya, zat terlarutnya garam. Jadi harusnya garamnya larut ya di dalam air tersebut. Jadi pertama kali dia iseng-iseng masukin 2 sendok makan garam. Terus kita homogenkan atau kita aduk. Apa ya? Garam semuanya terlarut pada air. Sekarang sama orang tersebut iseng-isengnya ditambah lagi garam 2 sendok makan. Ternyata setelah diaduk, garamnya mengendap lagi dan tidak terlarut dalam air. Ya, garamnya tidak terlarut dalam air. Ya, jadi setelah diaduk-aduk tuh penambahan 2 sendok makan garam lagi, garamnya nggak larut. Dan kenapa nggak larut? Karena zat pelarut tersebut sudah tidak mampu lagi melarutkan zat garamnya. Jadi air tersebut udah nggak bisa ngelarutin lagi garam. Garam di sini adalah yang dipakai garam NaCl. Nah, itulah yang disebut kelarutan. Ya, jadi kebayangnya kelarutan itu seperti itu. Adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi kalau kalian lihat video tadi, kalau kita ngelihat dari takar sendok garamnya, hanya bisa 4 sendok ya. 4 sendok garam di dalam gelas kecil. Nah, itu secara percobaan yang tadi. Kelarutannya itu hanya 4 sendok garam di dalam gelas kecil. Jumlah maksimum zat yang dapat larutnya hanya 4 sendok garam dalam volume air di dalam gelas kecil ini. Ya. Nah, satuan kelarutan itu adalah konsentrasi atau mol per liter. Ya, mungkin tebakan kalian betul.
molaritas ini, ya, dan mol per liter ini adalah besaran konsentrasi yang kalian tahu ya. Tapi ternyata bisa juga dijadikan untuk pernyataan kelarutan. Yang rumusnya sama, mol per volume. Ya, jadi contohnya kelarutan garam silver klorida adalah 1 kali 10 pangkat min 5 M. Maksudnya apa? Ini bukan konsentrasinya 1 kali 10 pangkat 5 M. Lihat di depannya ini ada kelarutan. Berarti maknanya adalah dalam 1 liter air dapat larut 1 kali 10 pangkat min 5 mol garam silver klorida. Gitu. Jadi kelarutannya yang 1 kali 10 pangkat min 5 M, bukan konsentrasinya. Ya. Perbedaan pernyataan di sini tuh, tapi sama rumusnya. Satuannya juga sama. Ya. Nah, lambangnya kelarutan itu adalah, ini nggak ditulis di sini ya, S nih. Jadi kalau nanti kalian menyatakan kelarutan, jangan nyatakan dalam M. M itu betul lah satuannya ya. Tapi kelarutan itu dinyatakan dalam S. Untuk membedakan apa sih, mana yang dimaksud dengan konsentrasi, mana yang dimaksud dengan kelarutan. Contohnya ini ya, menyatakan kelarutan. Sebanyak 4,35 mg silver kromat dapat larut dalam 100 ml air. Ya. Yang ditanya, tentukan kelarutan silver kromat tersebut. Nah, tadi apa kelarutan rumusnya sama kayak konsentrasi ya. Tapi S dinyatakannya bukan M. S sama dengan N per V. N-nya itu adalah 4,35 mg. Saya harus rubah ke gram dulu, jadi tinggal dikali 10 pangkat min 3 per 332 gram per mol. Ini gram ya. Per V-nya itu harus dalam liter. Ya, V-nya itu harus dalam liter, berarti 0,1 liter. Ya. Hasil berapa tuh? 4,35 dibagi 332. Ini tuh hasilnya 0,013 ya. 0,013, ini gramnya kecoret. 0,013 mol kali 10 pangkat min 3 per 0,1 liter. Hasilnya adalah 0,013 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter, atau 0,013 kali 10 pangkat min 4 M. Ya, jadi makna dari angka ini apa? Ya, makna dari ini apa? Maknanya adalah kelarutan garam perak kromat di dalam 1 liter air adalah 0,013 mol. Karena S-nya sama dengan 0,013 M. Gitu. Kebayang ya maksudnya kelarutan? Jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut. Berarti di sini jumlah yang maksimum dapat larutnya adalah 0,013 mol yang dapat larut di dalam 1 liter air. Jadi hanya 0,013 mol perak kromat saja yang larut. Gitu. Perhatikan satuan-satuannya. Ya, kelarutan itu adalah satuannya M, betul, atau mol per liter ya. Tapi makna dari ini adalah kelarutan perak kromat di dalam 1 liter air adalah 0,013 mol. Hati-hati dengan pernyataan satuannya. Seperti itu. Sudah paham?
Semoga paham ya, di sini ada pembahasannya sebenarnya. Ya. Nah, sekian untuk hari ini sebenarnya. Singkat banget ya, nggak apa-apa. Ini buat pengantar buat KSP yang akan kita bahas hari Rabu. Hari Rabu nanti kita Zoom ya. Hari Rabu nanti kita akan membahas hasil kali kelarutan dan pengaruh ion senama di dalam kelarutan garam. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Kalau buffernya masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Ya. Ingat minggu depan hari Senin ulangan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tuhan berkati.